Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung bersama Pak Rinto Setiawan dan Bapak Ray, ahli hukum Ya, perpajakan di Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? ya selalu semangat Mas Awan. Oke, makasih Pak Rinto. Pak Ray masih sehat terus Pak, semoga sehat-sehat terus nih Pak Ray nih. Terima kasih Mawan doanya. Makasih Pak Ray bersama kita ya. Kali ini IWPI menanggapi mengenai pegawai pajak yang diduga abuse of power nih. Abuse of power ini kayak menyalahgunakan kewenangan atau apa ini Pak istilahnya nih Pak? Gimana nih Pak Rindo? Ya, jadi langsung saja Mas, ini saya share screen. Ini kita studi kasus di lagi-lagi di salah satu kantor wilayah Mas. Oke, Nah, jadi ini abuse of power dari pegawai pajak ini studi kasusnya di wilayah saya sendiri Mas, di Kanwil, DJP Jawa Timur 3. Ini membaca ulang prinsip legalitas dalam praktek administrasi perpajakan. oke. Ini kan Jatim 3 yang kemarin Bapak Farid Bahtiar, kemudian dia pindah ke Jakarta Barat, kemudian diganti oleh siapa, meninggal orangnya, diganti lagi Ya, orangnya, sekarang ganti lagi ibu-ibu ya. sekarang ya. Tri Tribowo, Pak. Ganti Tribowo, diganti lagi Pak ini Pak Untung, terus sekarang Bu Lindawati. Wah, Nah, ini ini latar sangat belakang masalah adalah Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan besar dan intrusif. Nah, kekuasaan tersebut langsung menyentuh pada harta, usaha, dan keberlangsungan hidup warga negara. Dalam praktek muncul tekanan administratif, pemeriksaan yang tidak proporsional, kriminalisasi berbasis tafsir sepihak. Jadi pasalnya kadang udah jelas tapi berbasis tafsir. Ini sepertinya contohnya pelarangan rekam saya yang pakai pasal 34. Ini bukan lagi isu oknum, tapi ini adalah pola kekuasaan. Prinsip dasar hukum, prinsip legalitas pejabat negara itu hanya boleh bertindak berdasarkan hukum positif. Dan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Kalau warga negara bebas bertindak apapun selama tidak dilarang oleh hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan dibatasi hukum, bukan sebaliknya. Kembalikan prinsip dalam praktek perpajakan, yang seharusnya fiskus terikat ketat oleh hukum, wajib pajak dilindungi haknya. Yang terjadi, fiskus bertindak seolah-olah asal ada pasal, wajib pajak diposisikan sebagai objek kecurigaan permanen. Asas legalitas dibalik secara sistemik. Bentuk-bentuk abuse of power, penyalahgunaan kewenangan saat pemeriksaan. Saat ini pemeriksaan pajak dilakukan tanpa dasar risiko yang transparan, bersifat intimidatif. Wajib pajak tidak diberi akses setara atas data dan argumen, dipaksa patuh demi menghindari masalah lanjutan. Pemeriksaan berubah dari alat pengawasan jadi alat tekanan. Diskresi tanpa batas. Nah, diskresi seharusnya terbatas, dapat diuji, dan bersifat pengecualian. Dalam prakteknya, diskresi dipakai sebagai senjata rutin, tafsir sepihak menggantikan kepastian hukum. Diskresi menjadi kekuasaan absolut. Yang lagi adalah kriminalisasi administrasi. Kesalahan administrasi ditarik ke ranah pidana. Pasal-pasal elastis digunakan untuk menekan. Prinsip ultimum remedium diabaikan. Hukum pidana dijadikan alat disiplin fiskal. Dampak sistem dari abuse of power pegawai pajak, dampak pertama adalah ketakutan struktural wajib pajak. Yang kedua, menurunnya kepercayaan publik. Yang ketiga, kepatuhan semu. Yang keempat adalah kerusakan legitimasi institusi perpajakan. Negara kehilangan otoritas moral meski menang secara administratif. Ini bukan masalah individu, ciri masalah struktural. Pertama adalah pola berulang di banyak kasus. Pejabat jarang disanksi atas abuse of power. Yang ketiga, mekanisme pengaduan tidak efektif. Yang keempat adalah asimetri kekuasaan ekstrim. Masalahnya sistem bukan sekedar oknum. Negara hukum versus negara kekuasaan. Kalau negara hukum dan negara kekuasaan, ini hukum membatasi pejabat. Kalau di negara kekuasaan, hukum melayani pejabat.
Di negara hukum warga dilindungi, di negara kekuasaan warga dicurigai. Di negara hukum kekuasaan dapat diuji, di negara kekuasaan kebal. Praktek perpajakan hari ini cenderung ke negara kekuasaan. Prinsip-prinsip yang dilanggar, ini asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas pelindungan warga negara. Ini pelanggaran administratif, etis, dan konstitusional. Kesimpulan kunci, abuse of power di lingkungan pajak bukan terjadi karena kurangnya aturan, melainkan karena hukum diperhatikan sebagai alat kuasa, bukan pembatas kuasa. Ketat ke wajib pajak, longgar ke aparat, ini pengkhianatan prinsip negara hukum. Selama aparat pajak merasa aman berlindung di balik pasal, sementara warga dipaksa patuh tanpa ruang keadilan, maka yang berjalan bukan hukum pajak, melainkan kekuasaan fiskal tanpa kendali. Seperti itu, Mas Awan. Mungkin ada komentar dari Pak Rey ini. Oke, terima kasih Pak Rinto ya. Ini sangat-sangat menohok sekali, langsung menusuk ke jantungnya petugas pajak ya. Nah, Pak Rey sebagai ahli hukum pajak nih Pak, jadi sebagai praktisi hukum, bagaimana menurut Bapak hukum itu seharusnya bisa memberi keadilan kepada kedua pihak ya, bukan cuma satu pihak gitu loh. Bagaimana hukum itu bisa melindungi kepentingan kedua pihak lah, yaitu kepentingan pemeriksa pajak sekaligus kepentingan wajib pajak. Bagaimana nih hukum bisa menyeimbangkan ini Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Memang kita harus sepakat bahwa hukum itu ada untuk melindungi. Melindungi adalah masyarakat tentunya dan juga pejabatnya. Nah, kalau kemudian hukum itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu bukan hukum yang sejatinya, tapi adalah hukum yang bersifat parsial, ya. Nah, bagaimana sekarang kita membuat hukum yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh para pihak? Ya, tentu salah satu indikatornya adalah keadilan itu bisa tercipta. Artinya keadilan untuk masyarakat dan keadilan juga untuk pejabat. Nah, kalau kita bicara konteks pemeriksaan pajak, ya, maka kita harus sepakat Pak Rinto dan Pak Awan bahwa pemeriksaan pajak itu kan diatur dalam hukumnya, yaitu hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, oleh karena itu maka Rekstat harus menjadi panglima hukumnya, bukan target yang menjadi panglima. Kalau target maka menjadi Rekstat, ya bukan. Nah, kalau kemudian Rekstat menjadi panglima, maka segala sesuatunya itu hakimnya adalah hukum itu sendiri. Nah, mari kita praktekkan dalam pemeriksaan pajak. Contohnya misalnya dalam pemeriksaan pajak, ketika misalnya dalam pra SPHP di dalam hukum acara pemeriksaan pajak yang baru di PMK 15 2025, maka hukum harus menjadi hakimnya. Bagaimana caranya? Nah, hukum memberikan keleluasaan sekarang boleh menghadirkan ahli. Menurut saya itu bentuk perlindungan hukum dan udah ada kemajuan di hukum acara pemeriksaan pajak yang sekarang. Kalau yang dulu belum ada. Begitu juga dengan pembahasan SPHP. Boleh dihadirkan ahli karena mereka dapat menjadi penengah terhadap sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Kalau dulu kan Pak Awan dan Pak Rinto itu kewenangan absolut dari pemeriksa. Dia mau mengoreksi apa enggak, dia mau memaksakan temuan apa tidak, apalagi nggak ada rekamannya, dengan alat rekaman katanya rusak, ya kan, nggak ada anggaran untuk beli rekaman baru, kan begitu ya. Jadi kan tidak bisa dibuktikan. Nah, maka dengan adanya ahli hadir, maka hukum memberi perlindungan. Nah, jadi hukum itu menjadi bermanfaat di situ, ya. Nah, itu satu kemajuan tentunya yang harus kita apresiasi. Acara pemeriksaan pajak yang baru yang diatur di PMK 15 2025. Namun kalau kita masuk ke tindak lanjut setelah pemeriksaan pajak, setelah terbit SKP kan ada penelitian keberatan. Nah, di sana sepertinya hukum belum memberikan perlindungan kepada para pihak termasuk wajib pajak. Karena di penelitian keberatan itu yang diperiksa itu kan adalah wajib pajak dan pemeriksa pajak. Nah, jadi namun dalam penelitian tersebut
ya saya belum melihat bahwa wajib pajak dapat menghadirkan ahli. Sehingga kalau diadu kewenangan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, ya tentu bisa dipastikan pemeriksa pajak akan dimenangkan karena kewenangannya ada di situ. Tapi kalau dalam pemeriksaan sepertinya wajib pajak sudah diberikan perlindungan hukum. Dalam penelitian keberatan itu kan head to head antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Diperiksa oleh peneliti keberatan yang juga sama-sama satu korps. Nah, sehingga ahli belum lihat hukum itu memberikan perlindungan kepada para pihak. Perlindungannya hanya kepada tentunya wajib pajak dan peneliti keberatan, tapi belum kepada wajib pajak. Sehingga harusnya hukum acara penelitian keberatan harus diperbaiki ya dengan cara memberikan perlindungan kepada wajib pajak ya seperti di dalam pemeriksaan pajak dengan cara misalnya memberikan kesempatan kepada ahli untuk hadir. Meskipun kita tahu tidak ada larangan menghadirkan ahli, tapi tidak diatur juga secara normatif. Nah, saran saya sebenarnya diatur supaya tidak ada perdebatan. Karena kalau tidak diatur nanti ada peneliti keberatan yang merasa keberatan. Ya, dalam pemeriksaan pajak kan sudah diatur sehingga pemeriksaan keberatan. Dan berikutnya, menurut saya, hukum juga harus memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan. Nah, kenapa demikian? Dalam proses penelitian keberatan, yang memutus itu kan adalah satu korps. Sementara yang diperiksa kan juga adalah korpsnya dia, yaitu pemeriksa pajak. Jadi menurut saya, penelitian keberatan itu kurang bermanfaat. Kalau saya mengusulkan, setelah SKP terbit Pak Awan dan Pak Rinto, langsung saja bukan gugatan atau banding. Tidak perlu lagi penelitian keberatan. Karena perpihakan hukum itu sudah terlihat jelas dalam penelitian keberatan. Ya, jadi hukum itu belum memberikan kemaslahatan, itu yang saya sebut tadi. Kemanfaatannya belum ada. Iya, itu kemaslahatan dan kemanfaatan buat pemeriksa pajak, tapi bukan untuk wajib pajak. Sehingga dalam proses penelitian keberatan saya melihat kemanfaatan atau kemaslahatan hukum itu belum terlihat. Kalau dalam pemeriksaan sekarang sudah ada kemajuan, tapi dalam penelitian keberatan belum terlihat. Nah, oleh karena itu dalam beberapa diskusi publik saya mengatakan bahwa penelitian keberatan ini kurang bermanfaat dan cenderung menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan juga anggaran. Iya. Lebih bagus langsung saja ya diajukan kepada pengadilan pajak, baik itu gugatan maupun banding. Begitu Pak Rinto maupun Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Rey, Pak Rinto. Ini ide yang sangat bagus ya, teman-teman. Ngapain repot-repot ke keberatan? Kan pemeriksa pajak kan pasti sudah berkoordinasi dengan Kanwil ketika dia bikin SKP, gitu loh. Betul Pak Rey, begitu ya? Jadi ketika dia bikin SKP ya dia sudah koordinasi dengan Kanwil dan tidak perlu keberatan lagi. Ngapain keberatan Kanwil lagi? Gitu. Kita asumsinya seperti itu. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu, tenaga, Apalagi biaya. pemeriksaannya dilakukan oleh Kanwil, Pak ya. Itu keberatan gimana itu, Pak? Iya. Jadi semakin Kayak terlihat pengalaman jelas. saya pribadi di PTRN pemeriksaannya oleh Kanwil, Mas Awan. Keberatannya Ya. ke Kanwil lagi. Iya. Aduh. Jadi terlihat jelas Pak Rinto Pak Awan, jeruk makan jeruknya kan terlihat jelas. Jadi Iya. kan independensinya itu kan masih jauh dari harapan. Nah, sehingga kemaslahatan atau kemaslahatan hukumnya kan belum dapat dirasakan oleh wajib pajak. Ya. Dan tentunya tadi yang Pak Awan bilang ya, kita bisa menghemat banyak hal. Kalau kemudian perkaranya bisa diajukan langsung ke pengadilan pajak. Nah, namun pekerjaan Pak Rinto dan Pak Awan adalah pengadilan pajak harus diisi bukan hanya oleh hakim dari pegawai Kemenkyu, baik itu mantan DJP, DJBC atau BKF, tapi harus dibuka kepada semua lini masyarakat, termasuk dari akademisi, kemudian dari praktisi, juga harus diisi. Ya, tidak semuanya dari Kemenkyu. Karena kalau masih semuanya dari Kemenkyu, maka independensi peradilan atau kemanfaatan hukum itu belum bisa dirasakan. Begitu Pak Rinto dan Pak Ahmad. Oke Pak, ini Ya. muncul ide baru nih. Mungkin kita bisa men-JR ke Mahkamah Konstitusi ya, supaya hakim itu, hakim
di PP itu minimal diisi oleh 1 perwakilan dari MA, 1 perwakilan dari mana gitu ya. Yang penting jangan 3-3-nya atau jangan 2 dari mantan DJP. Oke. Terima kasih Pak Rey, makasih Pak Rinto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas.